ucapan Rabbighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina amin, bahwa disunahkan setelah kita membaca surah Al-Fatihah, setelah lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhubung itu adalah sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan juga merupakan doa yang terbaik yang ada di dalam Al-Quran, yang merupakan ummul kitab, induknya Al-Quranul Karim, dan bahwa itu semuanya adalah doa dari mulai bismillah sampai waladdallin, maka disunahkan untuk membaca amin. Namun ada tingkat-tingkatan faidah. Kalau seandainya kita mengucapkan amin, itu memang secara umum bahwa ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Dan itu ada 4 wajah pengucapan amin. Yang satu haram, yang 3 jaiz, boleh dibaca dengan maksud ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Maksudnya muqtadhal hal bainal makro dengan amin gitu ya. Walaupun satu wajah itu memiliki arti tapi tidak ada hubungannya dengan ya Allah kabulkanlah permohonanku. Pertama yang dibolehkan itu ya jaiz. Pertama, lafaz hamzahnya panjang dan juga minnya panjang karena ada iya-nya amin, panjang gitu ya. Kemudian yang kedua, yang satu panjang di awal, yang akhirnya pendek, amin, itu dibolehkan. Dan yang ketiga, yang pertamanya pendek, yang ketiganya, yang ujungnya adalah panjang, amin, amin, amin. Biasanya anak kecil tuh ya, amin, amin gitu ya. Maka 3 wajah ini adalah dibolehkan dan memang maknanya sama, yaitu ya Allah kabulkanlah permohonanku. Yang keempat ini haram, tapi bukan haram secara fikih ya. Haram dalam artian khoto dalam penempatan lafaz dan juga maknanya. Amin yaitu pendek-pendek, karena amin bimana amankanlah. Amankanlah bukan berarti bukan amankanlah, aman. Amin itu artinya aman. Ya, tidak ada hubungannya dengan doa-doa gitu ya. Maka yang 3 diperkenankan, yang 1 tidak diperkenankan. Kebanyakan mana yang saya pilih? Ketiganya juga sama, cuma yang sering saya baca adalah panjang dan panjang. Amin. Maka kalau dalam pengucapan huruf lafaz laten gitu ya, a-nya 2, i-nya 2 juga. Yang tidak boleh itu yang ujung. Berarti yang tidak boleh apa? Amin. Amin. Lafaz huruf a-nya pendek dan juga huruf i-nya pendek satu-satu, itu nggak boleh ya, karena tidak sesuai dengan yang di makro yang dibaca dengan lafaz doa tersebut. Kemudian kesininya setelah saya mondok di pertama kali mondok di pondok pesantren ketiga pondok pesantren Al-Falah Cicalengka Bandung, pondok pesantren Al-Quran, kok dibacanya Rabbighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina amin. Ternyata itu untuk umum seluruh kaum muslimin wal muslimat. Rabbighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami semuanya ya Allah. Waliwalidayna, dan juga kedua orang tua kami. Walil mu'minina amin, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, semuanya mudah-mudahan engkau ampuni doanya, ampuni dosanya, amin ya Allah, kabulkanlah permohonan kami gitu ya.
Dikuatkan dengan terakhir mondok, walaupun sampai sekarang juga masih mondok di pesantren tersebut, walaupun secara berkala gitu ya, tidak mondok jasadiahnya, basyariahnya gitu ya. Di pesantren tersebut kebanyakan menggunakan lafaz Rabbik firlana wali walidaina wali mu'minina amin. Ini untuk mencakup seluruh kaum muslimin wal muslimat, dari mulai umatnya Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dan juga umat Rasulullah SAW di akhir zaman. Makanya di dalam tawasul gitu ya, di dalam tawasul juga tidak dikhususkan seperti siapa gitu ya, Syekh Anu. Kemudian secara umum adalah wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ul lillahi lahumul fatihah. Itu kan sudah kecakup semuanya ya, dari mulai umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti umat akhir zaman al ahya'i minhum wal amwat, yang ya Allah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, bahkan sampai ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Kan andai pun ada kaum muslimin yang belum lahir ke alam dunia ini tapi ditakdirkan untuk lahir dan berkiprah di alam dunia, maka itu ada bagian doanya nanti ketika di akhirat nanti, misalkan kita sudah meninggal gitu ya, dan kaum muslimin yang belum kita yang setiap saat kita doakan belum lahir, pas lahir kemudian meninggal, dilihat catatannya, ini kenapa ada pahala dari Al-Fatihah gitu. Kemudian tunjukkanlah kepada Allah, ya Allah, ini pahala dari mana ini? Saya belum pernah mengamalkan ini. Itu adalah kiriman dari saudaramu sesama kaum muslimin yang mencakup keseluruhan kaum muslimin wal muslimat, memberikan barokah Al-Fatihah. Subhanallah ya. Jadi izinkan saya ketika mengucapkan lafaz waladhdallin rabbighfir lana wali walidaina walil mu'minina amin. Bisa dipahami Bapak ya? Mudah-mudahan dipahami dan dimaklumi. Baik Bapak hadirin jemaah sekalian, setelah kita mempelajari bulan lalu Kitabul Aiman wan Nudzur, sekarang wan Nudzurnya. Kalau kemarin Aiman atau bersumpah sudah kita pelajari, yang sekarang tentang nazar, walaupun hanya sedikit pembahasannya. Paling berapa alinea, satu alinea sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu fi hadzal kitab faslun, adapun ini fasal mengenai tentang nazar. Wan nadhru, adapun nazar, yalzamu, bisa sah itu nazar, fil mujazati, di dalam perkara yang dimubahkan. Mujazat itu adalah jaizani mujazat. Mujazah itu artinya perkara-perkara yang dijaizkan. Kalau di bahasa Arab mah perubahannya itu dengan jamak taksir, jaiz mujazati. Kalau kita mah satu perkara aja. Kalau perkaranya banyak, perkara-perkara. Nabi satu orang, nabi dua orang nabi. Kalau nabinya banyak, nabi-nabi. Malaikat-malaikat dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab tidak ada jamak taksir ya. Mata ghayyaru an bina'i mufradihi. Kalau mufradnya malak bukan malak Sunda ini. Malak Sunda mah gawat itu. Malak Sunda artinya apa tuh namanya? Minta lah, minta secara paksa ya, malak. Malakani kalau jamaknya malaika. Kemudian nabiyani ambiya, para nabi atau nabi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Fil mujazati, di dalam perkara yang dijaizkan. Perkara-perkara yang dijaizkan, ala mubahin, yakni perkara
yang dibolehkan, wa ta'atin, dan perkara mengenai ketaatan. Jadi syarat sahnya itu nazar itu pertama mubah, dibolehkan, yang kedua berkaitan dengan ketaatan. Bagaimana kalau pertama la jaiz, ghairu jaiz, tidak dibolehkan, jelas tidak memenuhi syarat. Kemudian wala ta'atin, bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak diperkenankan dan tidak sah nazarnya. Sekalipun diucapkan, tapi yang namanya tidak sah, ya berarti tidak berlaku hukumnya, gitu ya. Siap. Baik Habib, contohin katanya. Contoh mubahat itu adalah perkara-perkara yang dimubahkan. Seperti halnya ini ada contohnya di bawahnya ya. Alayya an usolliya au asumma au atasaddaqo. Melakukan sholat, melakukan saum, atau melakukan sodakoh. Namun ada juga hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan dan juga tapi halnya yang makruh. Tapi itu dibolehkan. Kan ini disebutkan mubahat. Mubah itu adalah yang dibolehkan tapi makruh. Apa itu makruh? Ya Allah, kalau seandainya saya kebeli rumah itu, saya akan berpuasa 5 tahun. Itu kan makruh itu. Makruh kenapa makruh? Karena memberatkan. Dan juga belum tahu kondisi 5 tahun yang akan datang. Jangankan 5 tahun, 1 jam yang akan datang nggak tahu gitu. Nah, itu jaiz mubah mabubah, atau makruh makruh, tapi dibolehkan. Maka boleh saja. Silahkan kalau seandainya benar-benar saya berniat dan juga pengen benar-benar itu, maka ya silakan saja. Seperti halnya ada amalan ya, satu amalan yang mungkin bagi perempuan ini menyengsarakan, tapi diperbolehkan kalau seandainya perempuannya itu istri bukan perempuan, istri itu merelakan. Apa itu? Salah satu guru saya mengamalkan suatu amalan yang, mohon maaf ya, tidak jima dengan istrinya selama 10 tahun. Mungkin ya bagi suaminya boleh-boleh saja, atau saya kuat lah. Tapi bagi istri nggak mungkin ya, atau bukan mungkin, perlu persetujuan yang betul-betul setuju gitu ya. Kalau saya jelas nggak setuju. Di Hongkong 1 bulan aja, kayaknya rasanya pening sekali. Nah gitu ya. Tapi karena itu untuk meningkatkan spiritualitas, setelah izin ke gurunya, ya silahkan, tapi dengan syarat diperbolehkan oleh istri. Maka pendekatannya lama gitu. Saya tahunya beliau gitu ketika bulan mulut. Alhamdulillah, saya sudah lebaran katanya. Lebaran apa ini? Lebaran apa Pak Kiai gitu. Lebaran dari jima 10 tahun gitu. Kalau saya mah jelas nggak sanggup gitu ya. Tapi itu makruh. Makruh itu dalam artian menyengsarakan salah satu pihak. Seperti halnya kita gitu ya. Kita sebagai suami, sebagai sebagai pencari nafkah. Kemudian kita uang saya gitu katanya. Saya mau bersifat sederhana, rumah kontrak, kemudian sedekah dibesarin, apa-apa dibesarin, tapi berkaitan dengan orang lain. Artinya anak dan istri belum tentu setuju dengan pola hidup kita seperti itu gitu ya. Maka hidup biasa-biasa aja gitu. Sekalipun itu dimakruhkan, boleh gitu ya. Kemudian kalau wa ta'atin dalam perkara yang ketaatan, itu mah sudah pasti ya, gampang sekali dan memang lumrah adanya. Kalau yang tadi yang makruh, itu tidak diperkenankan kalau tanpa persetujuan gitu ya.
Kaqaulihi, seperti ucapannya seseorang, insyaallahu, kalau seandainya menyembuhkan Allah dari penyakitku, maridi, penyakit yang saya derita ini, falillahi alayya, maka bagi Allah seluruh diri saya diserahkan kepada Allah, gitu ya. Jadi maksudnya ada tuh di apa namanya, di tetangga saya, wallahu alam beliau benar-benar seperti apa gitu ya, tapi selama 3 tahun beliau, tapi bukan hari-hari biasa untuk bulan puasa saja, selama 3 tahun, berarti keempat nih sekarang, keempat itu iktikaf selama bulan Ramadan di musola. Allahu Akbar, saya bilang luar biasa. Kenapa? Masih sekarang masih. Tapi bukan di Sunnah Huda, di Al-Hikam. Di Al-Hikam. Dari mulai kalau orang lain mau pada pulang, ya mau dianterin sama istrinya gitu ya. Nah, kalau saya jelas tidak sanggup, kenapa? Banyak hal yang jadi agak kacau kehidupannya gitu kalau. Jadi emang hal-hal yang berkaitan dengan diri, kalau begitu sudah menikah mah tidak bisa diputuskan dengan sendiri, harus dengan persetujuan dulu dengan istri kita, putra kita, dan lain sebagainya. Jadwal kegiatan kita, jadwal kerja kita, dan lain sebagainya. Nah, itu baru boleh. Kalau seandainya memungkinkan, silahkan. Kalau tidak memungkinkan, di dalam kaidah usuliyah ada mana ya, apa? Mala yudraku kulluh, la yutsraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Contoh, seperti sunnah kan betapa banyaknya sunnah gitu ya. Satu sunnah aja bisa melaksanakan, yakin itu jadi waliullah gitu ya. Seperti halnya Sayyidina Bilal gitu. Padahal satu, nasihat Rasulullah, alaika bimudawamatil wudu, wajib atas engkau wahai, wajib itu dalam artian engkau harus sekuat mungkin gitu, bukan dalam artian fikih ini. Wajib atas engkau wahai Bilal untuk melaksanakan dawam wudu secara istiqomah. Artinya ya batal mah batal, cuma setiap batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ternyata dari nasihat Rasulullah SAW tersebut, Sayyidina Bilal merasakan suatu ketenangan, merasakan suatu kedekatan dengan Rasulullah SAW. Nah, ini kesunahan yang bisa saya laksanakan dan menjadi unggulan dan andalan saya. Sehingga satu-satunya sahabat yang pertama kali melaksanakan sholat syukrul wudu itu adalah sahabat Sayyidina Bilal. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Bilal, bolehkah aku setelah ini Rasulullah mengungkapkan al-ashirah mubasyaratun bil jannah gitu ya. Wah, sahabat Bilal sih perasaan biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa, sholatnya biasa, wudu puasanya biasa, taklimnya biasa, bahkan ya mohon maaf ya dari Ethiopia gitu, apa kelebihannya kata sahabat itu. Kemudian minta izin kepada sahabat Bilal untuk bertamu. Oh silahkan katanya. Sehari 2 hari sahabat tersebut belum menemukan kelebihan sahabat Bilal, tapi pas hari ketiga dirasa setiap kali batal ternyata beliau berwudu dan melaksanakan syukrul wudu. Itu namanya hadis takririyah, hadis yang belum diajarkan, yang belum diamalkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah menyetujuinya atau membiarkan. Dalam membiarkan itu dalam artian menyetujui, seperti halnya sahabat tuh yang ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, padahal di dalam hadis hadis Bukhari Muslim yang diajarkan oleh Rasulullah adalah hadis doa iftitah yang Allahumma ba'idni, ya Allah khotoyai jauhkanlah dariku kesalahan sebagaimana engkau menjauhkan masyriq wal maghrib. Berarti kan betapa dengan pembukaan sholat saja seperti itu memohon kepada Allah supaya kita terhindar dari maksiat. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi suatu saat ada sahabat yang ketika mau takbir ketika berjamaah, baru juga Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Sahabat ini dengan keras mengucapkan
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Setelah sholat, Rasul melihat ke belakang. Siapa yang barusan membaca Allahu akbar kabira? Ana ya Rasul, katanya. Orang-orang merasa sanksi karena itu masih anak muda gitu ya. Rasul mengulangi sampai 3 kali, orang itu yang mengaku. Kenapa wahai Rasul? Sahabat sudah apa namanya? Sudah menyangka akan dimarahi gitu ya. Ternyata Rasul mengatakan bahwa 9.000 malaikat berebut mencatat pahala dari orang tersebut. Allahu Akbar. Dari ucapan tersebut. Padahal ucapan tersebut pernah nggak diajarkan Rasul? Tidak. Tapi kenapa bisa diucapkan oleh orang tersebut? Itu mah Allah yang menggerakkan. Makanya disinilah adalah al-ikhtilafu baina ummati rahmatun. Sekalipun hadis sahihnya benar adalah yang diajarkan oleh Rasul adalah dan diamalkan oleh Rasul adalah Allahumma ba'idni. Tapi ketika Rasul ketika setelah kejadian tersebut dan Rasul menyatakan bahwa 9.000 malaikat berebut mencatat pahala dari ucapan orang tersebut, maka Sayyidina Ali mengungkapkan dalam riwayat yang lain, sejak Rasul mengucapkan itu, aku tidak pernah membaca selain Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, begitu ya. Jadi hadis takriri ini ada sebagian kalangan yang tidak mengakui, padahal hadis takrir itu banyak. Bahkan ya kalau dilihat dari ilmu hadis gitu ya, bahwa yang disebut dengan hadis adalah ma usnida ada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin. Nah, di situ aja, sampai di situ. Kalau secara ilmu hadisnya ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, mohon maaf secara umum bahwa ilmu hadis au takririn, dari ucapan, perbuatan, dan juga takrir ya Rasul. Kira-kira nih, kalau hanya sekedar ucapan dan perbuatan, itu berarti sampai Rasul meninggal, atau ada kemungkinan Rasul setelah masa Rasul hidup di alam dunia masih ada hadis yang lain? Bingung jawabannya? Masih ada. Kenapa? Buktinya banyak para waliullah yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya, Bibi ya? Nah, kemudian Rasulullah berkalam dengan ulama tersebut. Bukan 1-2, bukan 10-20, bukan 100-200 ulama yang sering berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bercakap-cakap. Kemudian Rasulullah mengasihkan amaliyah. Kemudian Rasulullah menasihatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Apa itu bukan hadis? Hadis. Cuma yang diakui oleh ulama ahli hadis adalah ketika Rasul masih hidup, padahal di dalam Mafatihul Ghaib, kemudian Faidatur Rabbaniyah, dan tafsir-tafsir yang secara ruhaniyah itu banyak tersirat ucapan-ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya Syekh Ahmad Yasin Al-Padani gitu ya, ketika ditemui oleh muridnya yaitu Habib Said Agil Al-Munawar. Said Agil Al-Munawar itu salah satu guru besarnya adalah Syekh Ahmad Yasin Al-Padani dari Padang. Beliau mengatakan, Syekh, saya kehilangan kehilangan perawi hadis ini. Sudah saya acak-acak perpustakaan tapi tidak menemukan hadis ini. Bagaimana ini, Syekh? Beliau hanya melihat, oh iya, jawabannya besok ya, katanya. Pas besoknya beliau bermunajat dan apalah gitulah. Kemudian besoknya datang lagi Habib Said Agil Munawar. Bagaimana ya, Syekh? Itu hadisnya adalah begini, tak 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 tak, tak, dibacakan oleh beliau. Subhanallah. Dari mana, Syekh, katanya? Ya ada, katanya. Kira-kira dari siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan para masyayikh ya, guru saya gitu ya di situ Bondo. Misalkan ini ya, misalkan ada kitab gitu ya, kemudian cetakannya kan suka ada yang rumek gitu atau hilang titiknya gitu. Dengan hanya melihat ke atas saja, itu
Syekh Musonib, pengarang kitab apapun itu, hadir menyatakan itu ba, misalkan titiknya hilang, harusnya ba itu. Subhanallah gitu ya. Cuma sayang itu belum dijazahkan, saya keburu. Dan itu memang dijazahkan kalau seandainya sudah tamat Mahad Ali. Mahad Ali itu pesantren tinggi gitu ya. Kalau kita mah S1-nya, kalau itu S1 tapi tingkatan pesantren gitu. Luar biasa. Nah, kembali lagi ke permasalahan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul, bahwa nazar itu bisa sah kalau seandainya dua perkara. Pertama, berkaitan dengan hal-hal yang dibolehkan secara agama, dan kedua, berkaitan dengan ketaatan kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulullah. Seperti halnya ketaatan, insyaallahu maridi, seandainya Allah menyembuhkan penyakitku, falillahi alayya, maka terserah Allah apa yang terjadi pada diriku. Maksudnya memasrahkan gitu ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga pernyataan, kalau seandainya Allah menyembuhkan, kalau seandainya Allah mengabulkan permohonan, kalau seandainya Allah meluluskan daripada ujian ini, an usolliya, saya akan melaksanakan sholat sunnah, au asumu au asuma, atau saya akan melaksanakan saum sunnah, au atasoddaqo, atau saya akan melaksanakan sodakoh dan lain sebagainya. Wa yalzamuhu, maka wajib atas orang tersebut min dzalika, terhadap ucapan yang dia ucapkan tersebut sebagai nazar, ma yaqau alaihi al ismu, yang terjadi pada orang tersebut. Wala nadhro, dan tidak sah itu nazar, tidak diperbolehkan dan tidak absah dan tidak berlaku fi maksiatin, di dalam perkara yang maksiat gitu ya. Kalau tadi yang makruh mah masih diperkenankan dan itu bolehkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya kalau berkaitan dengan hakul adami atau hak-hak seseorang, karena diri kita ada hak istri dan putra-putra kita, maka harus persetujuan istri dan putra-putra kita. Kalau tidak, berarti tidak boleh. Kalau ini maksiatin. Yang kedua, tidak berlaku itu nazar kalau berkaitan dengan maksiat, apalagi maksiatnya yang maksiat hakul adami. Masya Allah. Kalau hakullah mah gampang, dengan taubat aja beres itu. Allah maha lautan hampura kalau bahasa Sunda ya. Allah itu tawwab ar-rahim, maha penerima taubat dan juga penuh kasih sayangnya. Tapi kalau hakul adami, subhanallah ya, mulut bisa aja berucap, tapi kalau hati mangkal, tetap aja sakit hati ya. Bahkan bisa bertahun-tahun, bahkan lebih parahnya lagi sampai di bawah hati. Maka hati-hati kalau seandainya berkaitan dengan hakul adami. Kalau hakullah mah dengan taubat, dengan istighfar, dengan kalimah la ilaha illallah, itu sudah beres itu ya. Kakaulihi, seperti ucapannya orang, in qataltu. Nah, ini berkaitan dengan hakul adami. In qataltu, kalau seandainya sudah aku bunuh orang tersebut, atau seandainya aku sudah membunuh fulanan terhadap si fulan, falillahi alayya kadza wa kadza, maka terserah Allah mau bagaimanapun terhadap saya, seperti terserah, yang penting kalau saya sudah membunuh. Itu kan maksiat gitu ya. Jangankan menghilangkan nyawa, yang itu nyawa itu hanya mutlak milik Allah, menghilangkan nyawa diri sendiri pun itu dahsyat sekali balasan dari Allah. Apa itu? Neraka ya. Orang yang bunuh diri itu tidak ada kesempatan bertobat kan ya, kan udah mati namanya juga. Sudah tidak ada kesempatan bertobat, kemudian dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu menghilangin nyawa milik saya, kata Allah. Kan itu bukan milik kamu mah hanya sekedar ketitipan.
Kenapa menyia-nyiakan apa yang aku berikan? Oh subhanallah, Allah marah besar terhadap orang yang berputus asa, apatah lagi orang yang sampai bunuh diri gitu ya. Di medsos banyak gitu ya, gak hanya gara-gara dibully sama temannya, hanya gara-gara tidak bisa bayar SPP, subhanallah, jadi malu kemudian bunuh diri, dan sebagainya. Banyak sekali deh gitu ya. Maka itu adalah bunuh diri itu sesuatu yang tingkat kemadorotan atau tingkat kemaksiatan dan keharamannya itu setelah musyrik. Kemudian hukukul walidain, menyakiti orang tua, bukan bunuh, menyakiti orang tua. Kemudian tarkus sholati, yang kedua qatlun nafsi, subhanallah. Keempat, dalam kitab Al-Adhkar tulisan Syekh Nawawi Al-Adhkar, Imam Nawawi, mohon maaf, Imam Nawawi, bahwa qatlun nafsi, membunuh diri itu adalah tingkatan keempat setelah asyirku. Kemudian hukukul walidain. Kalau 3 tarkus sholat. Kenapa dia lebih ditingkatkan kepada nomor 3 bukan nomor 2? Karena sholat mah urusan Allah. Artinya kalau seandainya bertobat dengan taubatan nasuha, Allah mengampuni begitu saja. Tapi kalau kedua orang tua, Allahu Akbar, itu kan hakul adami. Lagian hakul adami yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua. Masya Allah. Ridallahi fi ridol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Maka kalau seandainya kita ingin mengetahui kira-kira saat ini Allah ridho enggak, maka lihat hubungan kita dengan orang tua kita, atau ya orang tua sama dengan guru ya, tapi guru yang guru yang paling tinggi gitu ya, katakanlah orang tua secara umum gitu ya. Kalau hubungan kita dengan orang tua lagi tidak baik-baik saja, seperti itulah hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau hubungan kita dengan orang tua mesra, kemudian saling berkunjung, saling memberi makanan dan minum dan lain sebagainya, berarti Allah sangat ridho kepada kita. Gitu kan, gampang gitu kan ya. Maka kalau seandainya orang hukukul walidain itu dosanya lebih tinggi ketimbang yang meninggalkan sholat. Yang keempatnya itu adalah qatlun nafsi, membunuh diri. Allahu Akbar ya. Tidak ada kesempatan untuk bertaubat, namanya juga bunuh diri gitu. Kemudian wala yalzamu, dan tidak sah, tidak jadi itu nazar ala tarki mubahin, seperti halnya meninggalkan yang perkara yang dibolehkan. Qaulihi, seperti ucapan seseorang, la aklu lahman, saya tidak akan makan daging selamanya. Subhanallah. Padahal makan atau minum itu adalah sesuatu yang jaiz, sesuatu yang dibolehkan. Wala asyrabu labanan, dan saya tidak akan meminum susu. Au asybah dzalik, atau sejenisnya. Kalau sumpah palapa mah tidak ada pengaruhnya sama sekali gitu. Saya tidak akan makan buah palapa. Buah palapa mah makan atau tidak makan juga tidak ngaruh gitu ya. Bisa kan kalau tidak semua orang suka lagi. Kalau seandainya makan nasi, itu makan berpengaruh atau itu. Saya juga bisa tuh kalau bersumpah palapa gitu mah ya. Palapa yang gimana lagi, buahnya juga gak kenal teh. Tapi itu di blow up banget sama sejarawan gitu ya. Seperti halnya perkara besar gitu. Tidak memakan buah palapa gitu ya. Terkenal dengan sumpah palapa. Padahal biasa-biasa aja gitu ya. Dan wallahu alam gitu ya. Jadi yang
di samping yang tidak dibolehkan untuk suatu nazar adalah pertama, bahwa nazar itu harus berupa sesuatu yang dibolehkan dan juga ketaatan. Yang tidak boleh itu tidak sah nazarnya kalau seandainya berkaitan dengan maksiat dan meninggalkan kebolehan, kemubahan. Kemubahan ini adalah salah satu sifat dari para nabi dan para rasul. A'radul basyariyah. A'radul basyariyah itu sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat kemanusiaan yang sama sekali tidak meruntuhkan harkat derajat para nabi. Makan, minum, tidur, lelah, ya itu mah manusiawi gitu ya, manusiawi. Cuma para nabi itu dibingkai dengan akhlak, makannya, minumnya salah satunya bib ya. Kalau minum tuh 3 kali ya, ya, set, Bismillah, Alhamdulillah 3 kali. Dan salah satu cara minum Rasul gitu ya, mohon maaf, Bismillahirrahmanirrahim, agak diseruput kayak minum kopi itu, gitu. Kayak gitu. Cuma seruput aja. Itu salah satu hikmahnya katanya. Hikmahnya adalah untuk menghindari sakit dalam ulu hati gitu. Betapa Rasul itu sedikit-sedikitnya mengandung hikmah gitu ya. Tidak ada yang tidak berhikmah dan berfaedah dalam kesunahan Rasul. Maka sebisa mungkin hidupkan dan juga nyatakan di dalam diri atau keluarga kesunahan yang bisa kita laksanakan secara ikhlas dan istiqomah. Apa itu? Sayyidina Bilal menggunakan wudu, dawam wudu gitu ya. Kalau kita ya apa aja yang sekiranya kita sanggup untuk melaksanakannya. Contoh bersiwak, contoh memakai cincin, contoh memakai surba, contoh memakai putih-putih dan lain sebagainya. Nah, itu kan sunnah banyak, tapi sunnah apa yang sekiranya kita sanggup, dan kalau seandainya kita meninggalkan rasanya bukan gue banget gitu ya. Karena sudah melekat di dalam jiwa kita, kalau seandainya meninggalkan kesunahan rasanya gimana gitu. Nah, itu baru itu yang namanya keistiqomahan, dan puncaknya tetap aja ikhlas gitu ya. Ikhlas. Dalam satu hadis, an-nasu kulluhum halaka. Ternyata kalau yang 4 itu adalah maqalah ulama yang dikaitkan dengan hadis. Tapi kalau dalam hadis mah walaupun ini adalah ikhtilaf gitu ya, derajatnya, ada yang hasan, ada yang doif, bahkan ada juga yang menyebutkan maudhu. Tapi kebanyakan yang hasan lah. An-nasu kulluhum halaka, pertamanya an-nasu kulluhum mauta. An-nasu kulluhum mauta illal alimun. Orang-orang bisa saja, orang-orang dianggap mati kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halaka, yang kedua baru halaka. Illal amilun. Orang yang berilmu pun bisa celaka. Illal amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Wal amiluna kulluhum gharqa illal mukhlisun. Dan orang-orang yang beramal pun bisa tenggelam kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fi khatarin azim. Dan orang-orang yang ikhlas pun itu sebenarnya dalam kekhawatiran yang luar biasa besar gitu ya. Jadi tingkatan pertama berilmu, karena untuk beramal ya dilandasi dengan ilmu kan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajal ma nu amal teu jeung ilmuna amalna teh ditolak teu ditarima. Bahasa planet keluar lagi ya. Intinya adalah kalau seandainya berilmu tapi tidak
beramal tapi tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, maka mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak akan diterima, sebagaimana kalam Syekh Ibnu Ruslan di dalam Az-Zubayd. Dan kalau seandainya ilmu tidak diamalkan, kata Kanjeng Nabi, al-ilmu bil amalin kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan maka ibarat pohon yang tidak berbuah. Belajar saja, ngaji saja, simposium saja, apa dikeku sendiri ya, tidak diamalkan, tidak dikasih tahu istri dan anak, itu sayang banget gitu ya. Karena ilmu itu, justru itu salah satu pondasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan, menguatkan Islam ke seluruh dunia adalah balighu balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa-apa yang datang dariku, kata Rasulullah, yang diterima dariku, walau ayatan, walaupun cuma sedikit. Maka insya Allah walaupun sedikit, ilmu kita tuntut, ilmu kita amalkan, dan juga utamanya adalah ilmu ini diamalkan mudah-mudahan dengan ikhlas gitu ya. Insya Allah kalau sudah ikhlas, itu puncak dari segala amal. Tadinya saya mau membacakan ini, tapi ini pasal baru nih, kitab Al-Aqdiyah wa Syahadat. Kitab tentang qadhi dan syahadat, saksi ya, qadhi dan saksi. Qadhi orang berbeda, saksi orang berbeda. Ada 15 syarat untuk jadi qadhi, dan juga akhlak yang harus terkait dengan qadhi itu sendiri. Tapi kayaknya pembahasan masih agak lama ya. Rasanya untuk permulaan simulasi gitulah ya, barangkali mungkin untuk ada yang didiskusikan, maka silahkan. Ya. Ruh. Layangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah ruh. Ada kitab tersendiri yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzai, namanya Ar-Ruh. Namun pembahasan yang lebih detail lagi, yang karena itu adalah pelaku yang sudah mengetahui ruh dan perjalanan ruh, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Sirrul Asrar. Yang Sirrul Asrar itu alhamdulillah sedang dibaca di Masjid Jami Taman Cilengsi. Beriklan seketiknya. Nah, perkara ruh itu bahwa wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kebanyakan orang ketika berkaitan dengan ruh mengandalkan ayat itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Padahal ada ayat di bawahnya yang menyatakan bahwa illa qalila itu untuk sedikit, tapi sedikitnya bagi Allah itu adalah banyak. Dan apa-apa yang disampaikan kepada Rasul sudah pasti tersampaikan pula kepada para sahabat, walaupun tidak semua sahabat menangkap sebagaimana penangkapan Rasulullah SAW itu sendiri. Artinya berbeda-beda gitu ya. Namun ada ulama-ulama setelahnya, para sahabat juga tidak semuanya mengetahui maksud ayat Al-Quran atau maksud penafsiran Al-Quran. Seperti halnya Ibnu Abbas ketika menafsirkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini kusempurnakan nikmatku kepadamu dan aku sempurnakan agamamu
dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Maka ketika para sahabat bertanya ke sahabat-sahabat utama para sahabat Rasul, kebanyakan kurang paham, mohon maaf ya, ini berkaitan dengan ilmu. Tapi ketika ditanyakan kepada Sayyidina Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Ibnu Abbas itu lebih mengetahui ilmu, padahal saat itu beliau masih berusia 15 tahun. Bayangkan gitu ya. Para sahabat-sahabat yang lain kan sudah berusia senior gitu ya. Sahabat Abu Bakar 2 tahun lebih sepuh daripada Rasul. Berarti kalau Rasul 63, Sayyidina Abu Bakar 65 gitu ya. Nah, yang mengetahui tentang tafsir dari ucapan Rasul, kalam Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, betapa menggetarkan hati para sahabat semuanya. Kenapa? Ketika sahabat Ibnu Abbas menyatakan bahwa itu adalah isyarat Rasul mau makan. Subhanallah ya. Aku sempurnakan agamamu, berarti udah selesai tugas Rasulullah. Mau apa lagi kalau udah selesai mah? Ya dipanggil sama Allah gitu ya. Nah, bagaimana ruhnya atau ruh umumnya manusia? Nah, tetap ayatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita memang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, pertama, orang yang bunuh diri itu adalah tidak melaksanakan syariat atau melanggar syariat. Bahwa Allah menyatakan, mohon maaf ya, dalam fikih hifdun apa? Ada 5 ya maqasidus syariah itu. Hifdul mal, hifdun nafs, hifdun nafs. Hifdun nafs itu adalah menjaga diri. Jangankan menghilangkan nyawa, bahwa kita menyakiti diri sendiri pun itu sudah haram. Nah, maka kalau seandainya nyawanya sudah keburu melayang dengan proses bunuh diri, itu sudah pasti wa inna ilaihi raji'un. Nah, kembalinya sama, kembali kepada Allah. Ruhnya kembali kepada Allah. Kalau masalah gentayangan mah itu masalah film itu. biar ratingnya naik, berarti dibuatnya horor dan segala macamnya gitu ya. Sedangkan roh itu akan kembali kepada Allah. Tapi apakah dalam keadaan dirahmati atau diazab oleh Allah, dimurkai oleh Allah? Subhanallah ya. Insya Allah kita mah tidak ada yang dimurkai, tapi semuanya dirahmati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahwa yang kembali itu rohnya adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun keluarganya misalkan ya, ngundang tetangga untuk berdoa, ngundang tetangga untuk tahlilan, ngundang tetangga untuk segala macam, ya tetap aja yang dianya sendiri nggak mau, apalagi Allah gitu ya. Dan kan Allah itu ana inda zonni abdi bi, bahwa aku, kata Allah, tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau seandainya mereka menganggap aku adalah pemurah, ya aku akan murahkan rezekinya. Tapi kalau seandainya ya Allah, saya mah begini-begini aja gitunya, rezeki mah pasti bakal syarat, ya bakal disyaratkan sama Allah. Atau orang yang, mohon maaf ya, ada pengemis gitu ya. Pengemis itu kan berarti berusaha agar orang lain merasa iba terhadap dirinya ya. Karena dianya ingin diibai oleh orang lain, ya udah sekalian sama Allah disikapnya seperti itu. Maka jarang ada para pengemis yang kaya, walaupun ada sebagian yang kaya gitu ya, hanya karena pura-pura di katakanlah profesinya mengemis, gelandangan, tapi di rumahnya 2 tingkat segala macam. Itu hanya sebagai action saja untuk mendapatkan iba dari orang lain supaya mendapatkan nafkah gitu ya. Berkaitan dengan ruh tadi, bahwa semuanya kita akan kembali kepada Allah, tapi pertanyaannya adalah kembalinya dalam keadaan dirahmat ataukah dimurkai gitu ya. Maka kalau yang bunuh diri mah sudah pasti ya, sudah pasti dimurkai oleh Allah, karena memang bahwa
dalam satu hadis, mohon maaf saya lupa hadisnya, bahwa tidak ada balasan bagi orang yang bunuh diri kecuali neraka, gitu ya. Ya. Subhanallah. Ini pertanyaan yang justru saya tunggu-tunggu ini. Salah satu, kan kita biasanya secara umum bahwa orang itu ingin hidup enak ya. Padahal yang sesungguhnya adalah yang harus diperhatikan bagaimana caranya supaya meninggal dalam keadaan mudah, meninggal dalam keadaan indah, meninggal dalam keadaan berkah. Salah satunya, mohon maaf, harus ada ketersambungan ruh. Ketersambungan ruh dengan seseorang yang sudah mengenal ruh. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah pasti, para nabi dan para wali itu keistimewaannya khusus ya. Namun ada orang-orang yang diberikan keistimewaan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di makom itu. Artinya mengenal ruh. Siapa itu yang mengenal ruh? Guru mursyid. Tidak ada lagi yang mengenal guru, mengenal ruh mah. Dan kebanyakan ya itu tadi, ketika ditanyakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, itu jadi benteng untuk pertahanan diri. Kayak kata kiai saya mencari kesana kemari profesor, kiai, doktor, dan ulama sepuh dan lain sebagainya ya, tapi yang belum berthariqah rata-rata senjatanya adalah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka kalau yang sudah mengenal ruh mah jawabannya lain lagi, salah satunya itulah. Kemudian kalau seandainya kita ingin ruh ini akan kembali ke Allah dalam keadaan dirahmat, ya harus dibiasakan. Bagaimana dibiasakannya? Salah satu perbedaan antara orang yang berthariqah dengan orang yang tidak adalah orang yang berthariqah menganggap bahwa zikir itu adalah wajib, dan memang wajib bagi orang yang sudah berthariqah. Kalau yang tidak berthariqah, gimana Ibu Bapak kata-kata gimana? dulu ya. Assalamualaikum gajeleng aja saya gitu. Tapi kalau yang sudah berthariqah mah ingat terhadap pesan guru, bahwa salah satu pesannya gurunya itu salah satu pesan guru adalah innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang yang berbaiat kepadamu, ketika di baiatur ridwan dulu 3 kali berbaiatnya, 3 kali rombongan orang yang berbaiat gitu. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang yang berbaiat kepadamu wahai Rasul, innama yubayyi'unallah. Pada hakikatnya orang itu berbaiat, berjanji kepada Allah. Berjanji untuk apa? Kalau di zaman Rasul memang berbaiat itu untuk mengamankan Rasul, untuk melindungi Rasul dari mara bahaya secara fisik. Maka salah satu baiat perjanjiannya adalah kalau Rasulullah SAW diserang, kalau kaum muslimin, kalau kabilah Rasulullah diserang, secara umum kalau kaum muslimin diserang, maka orang yang berbaiat ini siap untuk melindungi Rasul, siap untuk ikut berperang dengan Rasul. Nah, itu perjanjiannya. Kalau sekarang bagaimana? Berhubung ada ayat dan itu dibenarkan penafsirannya dan pengamalannya oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang berbaiat kepada Rasul itu sama dengan apa tadi? Berbaiat kepada Rasul sama dengan berbaiat kepada Allah, berjanji kepada Allah. Nah, sampai kesininya, karena guru mursyid itu adalah seseorang yang mendapatkan khirqah dari Rasulullah dan dari Allah hakikatnya, maka orang yang berbaiat kepada mursyid atau orang yang ya wakil gitu ya, khalifah atau muqaddam, atau orang Sumatera nyebutnya khalifah ya. Orang yang berbaiat kepada khalifah, kepada wakil talqin, itu sama halnya berbaiat kepada mursyid.
Orang yang berbayat kepada mursyid sama dengan berbayat kepada Rasulullah. Orang yang berbayat kepada Rasulullah hakikatnya berbayat kepada Allah. Cuma bedanya, kalau dulu mah untuk melindungi Rasul, kalau sekarang berbayat kepada mursyid itu apakah untuk melindungi? Tidak. Apakah untuk memberi makan? Tidak, atau apa gitu, apalagi gitu ya. Satu-satunya bayat kita kepada mursyid adalah untuk mengamalkan zikrullah. Nah itu orang yang sudah berthariqah merasa bahwa saya sudah berjanji kepada Allah untuk melaksanakan zikir. Maka tidak bisa tidak orang yang berthariqah apapun itu pasti mewajibkan atau mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk berzikir. Nah, dengan proses itu, karena berzikir, dikatakan oleh Rasul, afdalut turuk, aqrabut turuk, wafdoliha, wa ashaliha. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, yang paling dekat, yaitu dengan, yang paling dekat ya, saya bacakan dulu hadisnya. Inna aliyan qad sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Ali pernah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salasati asya, terhadap 3 perkara. Pertama, ya Rasulullah, dulluni ala aqrabit turuk. Wahai Rasul, tunjukkan kepada saya jalan yang paling dekat. Yang kedua, wa afdaliha indallah. Yang kedua adalah yang paling utama di hadapan Allah. Yang ketiga, wa ashaliha, dan paling mudah menurut Allah. Kemarin saya baru baca riwayat yang lain di dalam di dalam Bustanus Syariah yang ada dalam Sirrul Asrar juga, bahwa ketika Rasulullah dimintai oleh Sayyidina Ali, fantazoro, kemudian Rasulullah diam dulu sejenak. Kenapa berdiam? Jadi karena saat itu belum ada jawaban dari Allah. Fanazala Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah malak Jibril alaihi salam di hadapan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan zikir. Subhanallah, mengajarkan zikir, mentalkin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alaika, setelah mendapat jawaban dari malak Jibril, alaika bimuda wa mati zikrillah. Wajib atas engkau wahai Ali untuk dawam zikir kepada Allah. Wa kaifa nuzakiru ya Rasulullah? Bagaimana saya berzikirnya ya Rasulullah? Iqra salasan. La ilaha illallah 3 kali. Seperti itu ya. Dibaca 3 kali, kemudian Rasulullah membaca 3 kali dan diikuti oleh Sayyidina Ali 3 kali. Falaqonahum, thumma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sahabati, kemudian ala ashabi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabat, falaqonahum alaihi, kemudian mentalkinkan kepada para sahabat, gitu ya. Dalam artian, karena tadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita ruh kita dimudahkan di dalam meninggal. Maka salah satu, dan ini yang tertinggi sebenarnya, salah satu faidah untuk mendapatkan meninggal secara indah, mudah, dan berkah adalah talqinu zikri. Talqin zikir karena senantiasa berdekatan kepada Allah, bahkan menjadi ahlullah. Bahkan kalau, mohon maaf ya, kalau para wakil talqin menyatakan kita bukan ahlullah lagi, tapi indallah, di sisi Allah. Kalau ahlullah kan, mohon maaf ya, keluarga itu ya, tapi di sisi Allah, luar biasa gitu ya. Pertanyaannya sih langsung menukik. Maka jawabannya ya mau tidak mau harus talqin, dan mau tidak mau harus mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah, khususnya zikrullah sebagaimana ditalqinkan kepada Sayyidina Ali. Demikian ya. Dan kalau jawaban membaca Sirrul Asrar mah ada 24 bab Bapak itu.
udah sampai hampir setahun, sudah setahun lebih, itu baru 5 bab dibacanya. Padahal bacanya setiap pekan itu, minggu Jumat malam, semalam Sabtu gitu ya, maghrib sama isya. Demikian ya. Mudah-mudahan penasaran. Kalau penasaran makan akan bertanya lagi, mencari jawaban yang sendiri. Kalau seandainya ya udah puas, nggak akan mencari-cari lagi atau itu. Demikian, terima kasih. Pertama mau nanya. Masalah amin tadi. Pilih wali-wali saya mohon berkejaran itu ada dari hadisnya atau itu tambahan dari ulama atau itu dibaca sunnah atau bagaimana atau itu apa ya? Dibaca saat sholat itu bolehkan atau di luar sholat. Kadang-kadang kan kita dengar di waktu sholat itu dibaca agak kencang, agak terganggu juga gitu. Betul. Kalau untuk di dalam sholat kita mengikuti secara umum bahwa Nabi mengucapkan amin, berarti kita pun mengucapkan amin. Tapi kalau sedang kayak pengajian gitu kan, kita umum yang bisa diskusi dan lain sebagainya, itu lebih afdol membaca Rabbik firlana wali walidaina walil mu'minina amin. Seperti halnya At-Taubah. At-Taubah itu ada bacaan tersendiri. Bukan karena tidak boleh membaca bismillah kan? Tidak boleh membaca bismillah, hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi ada apanya lagi itu lupa lagi saya karena panjang, ada di buku di Al-Qur'an ya. Nah, di sampingnya tuh baca segini. Segini. Aduh, subhanallah. Kalau saya seandainya pinter mungkin hafal itu. Tapi karena biasa-biasa, lagian jarang dibaca itu surah At-Taubah, jadi kurang dibaca. Nah, dalam artian bahwa Rasulullah SAW mensunnahkan untuk umumah itu yang ringan-ringan. Kebayang nggak Rasulullah sampai mengucapkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau saja tidak memberatkan terhadap umatku, maka akan aku wajibkan untuk mereka melaksanakan siwak setiap kali hendak melaksanakan sholat. Nah, bagi kita, ya Rasul, apa beratnya bersiwak? Bapak-bapak merasa beratnya dengan siwak? Gosok gigi itu ya, gosok gigi lah zaman sekarang lah. Berat nggak? Enggak. Tapi kenapa Rasul sampai tidak mewajibkan gitu ya? Aduh, khawatir bahwa Rasulku akan merasa berat terhadap agama ini. Kemudian Rasulullah SAW mewajibkan, menyarankan kepada sahabat untuk meringankan bacaan sholat ketika menjadi imam. Karena di makmum itu ada orang tua, ada ibu-ibu yang khawatir terhadap anaknya, ada anak-anak kecil, ada yang belum makan, ada segala macam keperluan. Maka Rasul menyarankan yang pendek-pendek saja. Tapi bagaimana ketika Rasul sholat sendirian? Subhanallah. Ini dibuktikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas ketika ingin berjamaah, ia mulai dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah kirain kayak mangkodar gitu membaca gitu ya. Yang dibaca Rasul setelah Fatihah adalah Al-Baqarah. Ketika sampai 286, mungkin akan Allahu Akbar. Ternyata dilanjutkan dengan surah Al-Imran. Kemudian pas akhir yang 200 paling langsung ruku. Ternyata dilanjutkan dengan surah An-Nisa 176. Paling sudah ternyata Al-Maidah. Subhanallah, bayangin coba. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Maidah. Berarti 5 surat itu. Al-Fatihah termasuk surat pertama kan ya. Berarti 5 surat. Besoknya gimana?
mohon maaf istilah saya mah kapok gitu. Atau bayang Rasulullah sakit itu, Rasulullah udah biasa itu mah, tapi padahal itu tingkatan sahabat yang alim lah, yang alim dan amil, merasa nggak sanggup untuk mengikuti Rasul. Nah, gitu ya. Jadi dalam pembacaan itu pun hal-hal yang sepele gitu ya. Hal yang sepele Rasul menyarankan Rasul menyarankan yang ringan-ringan. Tapi bagi yang ada keluangan waktu di luar sholat ini, di luar sholat, di luar sholat, maka ya mau membaca amin betul, dan karena itu memang disarankan mau membaca Rabbighfir lana wali walidaina wali muminin amin. Walaupun itu saya dapatnya dari makalah para ulama, kitab apa gitu ya, kitab tentang tajwid, mereka menggunakannya kitab tajwid karena itu adalah berkaitan dengan Al-Quran, ya bukan fikih, itu bukan fikih Al-Quran gitu ya. Maka kalau seandainya kita mengikuti para ulama, tapi jangan disangka bahwa ulama itu banyak mengarang-arang. Justru ulama itu mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah, seperti halnya tadi ya, bahwa mohon maaf ya, misalkan NU mah banyak amaliah gitu ya. Salah satunya yaitu kan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Yang diajarkan dalam hadis Bukhari itu adalah Allahumma ba'idni. Iya, kalau menurut sanad yang diajarkan keilmuan dari Rasulullah seperti itu. Tapi ada afdoliyah yang Rasulullah justru menunjukkan keutamaan tentang Allahu Akbar kabiro gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa